Sudah kelihatan? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Kemarin diferensial total sudah ya? Dia belum diferensial total. Ini vektor gradien sekarang ya. Diferensial total udah ya kemarin ya? Berarti bisa dilengkap. Ini sekarang vektor gradien ini bahasa menuju nanti vektor mencari maksimal minimal yang bersyarat dengan menggunakan metode Lagrange. Di sini misalkan Z adalah fungsi dua variabel fx, y dan terdefinisi di domain ruang 2. Nah, vektor gradien dari fungsi Z di titik x, y ya, di mana titik y elemen domain tersebut, maka ini bacanya grad ya, gradien dari fxy atau bacanya del atau bacanya nabla, versi nabla ya, sama juga. Ini sama dengan do f do x ya, i do f do y j. Jadi ini hasilnya adalah vektor yang tadinya adalah skalar ya, dengan fungsi skalar. Nah, sekarang adalah vektor. Di mana i dan d adalah vektor satuan dalam arah sumbu x dan y positif ya. Ini bisa ditulis atau disingkat grad, boleh juga ditulis del f atau grad f. Ini untuk yang dua variabel. Bisa juga definisi gradien dari fx, y, z ya, 3 variabel. Maka definisinya di sini grad fx, y, z sama dengan do f do xi, do f do yj, do f do zk. Jk adalah vektor satuan dalam arah sumbu x, y, z positif ya. Ini adalah gradien dari fxy ya. Jadi ini adalah vektor. Karena apa? Ada arahnya i dan j. Sedangkan kalau permukaan itu kan skalar ya, kumpulan dari skalar-skalar. Nilai-nilai itu skalar. Kalau grad itu vektor karena ada arahnya i, j. Kalau di bidang 2, bidang 3 i, j, k. Nah, sebagai contoh, tentukan gradien dari fxy dan gradien dari fxy di titik min 1, di mana fungsinya adalah yang ini. Ya, tinggal diturunkan aja ya. Ini kan do f do x, ini do f do y-nya adalah ini ya. Anda ingat ini kan karena do f do x, ini ada x, berarti konsepnya U kali V ya. Konsepnya U kali V. Maka ini turunnya 1, tuh jadi xy, terus ini U aksen V plus U V aksen. Nah, ini turunannya adalah ini kan turun fungsi dalam fungsi, berarti di sini y turun ke bawah ya. XY dikali E pangkat XY. Nah, do F2-nya karena ini konstanta ya. Jadi hanya menentukan yang ini. Karena ini kan konstanta. Berapa turun ini terhadap Y? Nah, itu X. Jadi X kali X, X kuadrat E pangkat XY. Ini do F2X dan do F2Y. Lalu tinggal masukkan ke rumus tadi kan, gradien dari Fxy sama dengan do F do Xy, do F do Xj. Ya. Tinggal dimasukkan saja. Karena ditanyakan pada titik ini, ada titik ini berapa nilainya, terus pada titik ini juga do F2-nya berapa nilainya. Sehingga diperoleh ini yang biasa do F do Xi, do F do X. Ini kan do F do Xi, do F do Yj. Jadi do F do X adalah yang ini do F do Y adalah yang ini. Nah, pada titik min 1,1, sekarang ini tadi dimasukkan nilainya min 1 dan 1 diperoleh 2E. Dan ini di titik min 1,1 diperoleh E. Sehingga gradien F di titik min 1, min 1 sama dengan ini. Sama dengan yang ini. Ya, 2EI plus EJ. Ya, itu gradien
dari fxy. Lanjut ya. Nah, coba yang ini, coba cari do f do x. Ini cari gradien dari f ini. Berapa gradien dari f? Nomor 1. Coba dikerjakan nomor 1. Tinggal ditulis saja ya. Ya, tinggal cari apa? Do fx ya. Berapa fx-nya? Berapa fx-nya di sini? Do f, do x. Ini apa? Karena ada x, konsepnya apa ini? U per V ya? Jadi berapa tuh? Dua xy dikali x plus y plus, sorry, di minus ya. Min berapa? X kuadrat y dikali 1 dibagi ya kenapa sih? Anda sampai ngerjakan ya. Nah. Nah. Nah, ya. Kode B-nya, FY-nya berapa? X kuadrat min kali 1 bagi nah, ya tinggal masukkan aja. Bisa ya?
Itu nanti akhirnya persamaan aja gitu, Pak. Iya, persamaan aja. Kan karena nggak disuruh titiknya. Oke, Pak. Ya tinggal disederhanakan, ada yang bisa keluar, nggak ada kan nih 2x kuadrat. Ya 2x kuadrat ya kan ada keluar tuh. Ya, jadi ini belum disederhanakan, Anda sederhanakan lagi aja. Ya. Ini kan ada yang bisa keluar nih. Kan 2x kuadrat Y, ini kan x kuadrat Y. Jadi apa? X kuadrat ya kan? X kuadrat Y plus berapa? 2 XY kuadrat. 2 gitu ya. Kan 2x kuadrat Y dikurang x kuadrat Y, jadi 1x kuadrat Y. Nah yang ini x pangkat 3, x kuadrat Y habis. Jadi apa? X pangkat 3 ya. X pangkat. Dah. Ya ini bisa Anda kerjakan sebagai PR. Itu ada yang 3 variabel ya. Dia Anda selesaikan. Kita nomor 3 deh. Sekarang nomor 2 sepertinya udah dulu pernah. Nomor 3. Coba nomor 3 berapa F2X-nya? Ini nomor 1. Sekarang nomor 3 tuh, coba. Yang duanya Anda kerjakan. Berapa Fx-nya? Berapa nomor 3 tuh? Fx-nya, Fy-nya berapa? X-nya 2XY cos pangkat 3 X kuadrat Y, Pak. Nggak bisa ya?
Berapa dapat coba fx-nya? Berapa? 2x-nya berapa? 2xy 2xy. x kuadrat y. Kenapa 2xy? Ini aja kan turun ini. Ini aja turun kan? Pangkatnya dulu turun. 3 gitu ya. Ya kan? Sinus kuadrat ya. Oh iya, Pak. X kuadrat Y gitu kan? Ya tidak? Ya. Terus dikali turunan sin. Apa turunan sin? Cos kan? Cos X kuadrat Y dikali turunan dalam lagi apa? 2x Y. Itu. Paham nggak? Ya, itu F 2x-nya ya. Kalau F 2-nya apa? FY-nya apa? FY-nya apa? Apa FY-nya? Sama juga FY-nya ya. Berapa? 3, gitu kan? Sinus kuadrat X kuadrat Y dikali turunan sin apa tadi? Cos X kuadrat Y dikali turunan dalam terhadap Y. Berapa jadinya? Berapa? Turunan dalamnya berapa? X kuadrat Y. Iya, X kuadrat. Gitu. Ya. Itu yang nomor 3. Yang lainnya Anda kerjakan sendiri. Ada pertanyaan yang lainnya nih? Enggak ya? Kalau enggak, lanjut. Nah, ini sebenarnya aplikasi sedikit menentukan bidang singgung dan menentukan harga pendekatan. Ya. Jadi menentukan persamaan bidang singgung pada suatu permukaan di titik tertentu. Dan kedua, menghitung nilai hampiran atau pendekatan dari suatu fungsi di sekitar titik tertentu juga. Ya, jadi kita tanpa menghitung itu, misalnya diketahui F1,2 sekian, berapa sih F1,02 gitu ya. Ini untuk hampiran dulu ya. Jadi kalau misalnya bila mempunyai turunan di P, jadi bila persamaan tadi mempunyai turunan di titik P yaitu A, B, maka kita mempunyai pendekatan linier Fx, Y, ya itu mendekati nilainya ya FAB di plus gradien FAB dot X dikurang A, Y dikurang B. Ya. Jadi kalau misalnya persamaan itu punya turunan di titik P, yaitu AB, maka kita mempunyai pendekatan linier, yang mana pendekatannya ya nilai dari FAB di sini Fx, Y nilainya mendekati FAB plus gradien FAB dot X min A, Y min B. Di titik itu kan A, B. Jadi dalam hal ini persamaan Z-nya itu, ya persamaan Z, ini kan Z nih, Z-nya sama dengan FAB, gradien FAB dot. Nah, FAB, nah gradiennya tadi apa? Fx, ya A, B, dikalikan ini, ya. Kan ini kan gini artinya. Ini kan do F do XI, do F do YJ gitu kan. Nah, ini kan berarti ini X juga kan nih. Ya X min. Ini kan dia titik ya. Dia ini juga X min A, Y min B. Jadi kalau dikalikan dot jadi do F do X AB dikali X min A, do F do Y AB dikali Y min B. Ini adalah merupakan persamaan bidang singgung pada bidang singgung pada permukaan Z Fx, Y di titik AB. Jadi ini persamaan bidang singgung. Ya, jadi persamaan bidang singgung kan bidang, berarti bidang rata. Dia menyinggung permukaan di titik A, B. Yang pernah saya jelaskan dulu ya. Jadi kalau saya ambil contoh,
Ditentukan persamaan bidang singgung pada permukaan ini ya di titik 1,2. Nah, tadi kan rumusnya ini. Ya, berarti tadi FAB titiknya 1,2 gradien ya, gradien FAB itu sama dengan berapa nih? Gradien F 1,2 berapa nih 2X-nya? Kan 2X ya. 2X, 2nya apa? 2Y. 2 kali 1. Berapa jadinya? Bukan 2 kali 1 2 ya. Ini F1,2 adalah masukkan aja sini 1 tambah 4 kan 5. Ya, ini 2X berapa kan? 2X 2X X-nya berapa di sini kan 1 jadi 2 ya. Dikali X min 1 plus 2Y, Y-nya berapa? 2 jadi 4 kali min 2. Sehingga diperoleh bidang singgungnya adalah kalau diselesaikan ini min 5 plus 2X plus 4Y. Ini persamaan bidang titik 1,2 pada permukaan X kuadrat plus Y kuadrat. Dia sama X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, sekarang kita mau menghitung nilai pendekatan dari 1,1 dan 1,9 tanpa kita menghitung ini. Sorry. Oh, sorry. Jadi kita menghitung F1,1, 1,9 ya, tanpa memasang sini. Kalau kita menghitung M berapa sih F1,1, 1,9 kan tinggal berarti 1,1 kuadrat plus 1,9 kuadrat ya. Jadi kita tidak melalui itu, kita melalui persamaan bidang yang tadi ya. Nah, menggunakan persamaan bidang. Nah, ini pendekatannya. Ya. Jadi ini 5 2 X min 1 berapa X-nya? Ini kan X min 1, X-nya berapa tadi X-nya? X-nya kan tadi kita mau cari kan 1,1 kan? 1,1 dikurang 1, 0,1. Terus ini 4 dikali Y min 2. Nah, Y-nya berapa yang kita cari? 1,9. 1,9 dikurang 2. Jadi min berapa? Ini min 0,1. Kalau dihitung, ini 5 plus 0,2 min 0,4. Jadi dapatnya 4,8. Nah, ini kalau Anda hitung berapa 1,1 kuadrat plus 1,9 kuadrat. Ini kan pendekatan ya. Berapa nilainya coba dihitung? 1,1 berarti 11 kali 11 1,21 ya. 1,21 19 berapa tuh? 9 kali 9 81 9 tambah 9 18 tambah 8 6 261 261 tambah 1,21. Benar enggak? Mendekati 4,8. Benar tidak? Jadi kita tanpa menghitung 1,1 kuadrat tambah 1,9 kuadrat. Kita melalui tadi pendekatannya. Ya. Berapa? Kalau dikeluarkan itu hasilnya? 4,82, Pak. Nah, kan mendekati ya. Kan 4,82. Ini 4,8. Jadi kita tidak menghitung melalui itu, kita menghitung persamaan bidang tadi persamaan bidang singgung. Kalau ini udah ya kemarin nih. Udah kemarin ya ini. Udah. Sekarang metode lain. Kita udah mencari nilai maksimal dan minimal ya. Waktu pertama. Mencari kalau minimal maksimal tapi ada syaratnya. Jadi kita mencari nilai maksimal dan minimal fx, y terhadap kendala gx, y sama dengan 0. Kita bisa mencari berapa sih maksimal dan minimal ya. Dan syarat g sama dengan 0 gitu. Ya. Nah ini
seandainya f adalah nilai maksimal ataupun minimal, nah dengan syarat gx0 y0 sama dengan 0 gitu. Dengan syarat. Jadi ada syaratnya, ini mencari maksimal minimal tapi dengan syarat. Nah, untuk mencari itu kita selesaikan persamaan ini ya. Jadi persamaan yang harus diselesaikan nih. Nah, saya rubah dulu pointernya. Ya. Nih. Jadi gradien f x0 y0 sama dengan lambda dikali gradien gx0 y0. Dan gx0 y0 harus sama dengan 0. Ini syaratnya ya. Nah, dengan x0 y0 adalah titik kritis. Dan lambda ada pengali Lagrange-nya. Jadi sebagai contoh, nih. Ini untuk memaksimum atau minimumkan fungsi dua variabel. Tapi kalau misalnya tiga variabel, ada dua kendala nih, ya. Jadi kita mencari nilai maksimal dan minimal dari x0 y0 ini dengan kendala x0 y0 ini kalau dimasukkan sini harus sama dengan 0 dan kalau dimasukkan ke fungsi harus sama dengan 0. Itu syaratnya. Jadi ada dua syarat. Kalau tadi ada satu syarat, sekarang dua syarat. Ya, sama seperti tadi lambda adalah pengali Lagrange-nya. Sebagai contoh, nih. Gunakan metode Lagrange untuk mencari nilai maksimum dan minimum dari ini. Pada lingkaran. Nah, jadi kita cari berapa sih nilai maksimal dan minimal dari fungsi ini dengan catatan nilai tadi ya terletak pada lingkaran ini. Kan nilai maksimal banyak bisa ya kan? Karena ada maksimum lokal banyak ya. Tapi nilai maksimal minimal tadi harus titiknya letaknya pada lingkaran ini gitu. Jadi ada syaratnya. Bukan hanya sekedar maksimal dan minimal tapi syaratnya fx0 kuadrat tambah y0 kuadrat harus sama dengan 1 gitu. Nah, kita selesaikan. Nah, tadi kan persamaan gradien f. Ini gradien f tuh Anda lihat 2xi min 2yj. Gradien g 2xi plus 2yj. Ini syaratnya ya. Dari persamaan ini kita ya dari dua persamaan ini kita peroleh tiga persamaan. Kan gradien f kan ini sama dengan lambda kali gradien ini kan. Berarti kalau ini ya gradien fx, y sama dengan lambda kali gradien gxy, maka dari kedua persamaan ini kita peroleh apa? Pertama 2x sama dengan lambda kali 2x. Ini kan i-nya ya, 2x, i-nya. I di g-nya apa di sini? Nah, ini kan 2x juga ya, tapi jangan lupa kali lambda karena ada lambda. Nah, terus persamaan keduanya tadi ini min 2y harus sama dengan y di sini kan. Jadi lambda 2y. Ya. Nah, terus salah satu ini adalah 2 ya persamaan ini sorry gxy sama dengan 0. Jadi x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1. Nah, dari dua persamaan ini kita cari titik kritisnya. Dari semua ketiga persamaan ini. Ya. Kita nyari titik x, y. Ya, berapa nilainya? Tapi dengan catatan kalau dimasukin sini harus sama dengan 1. Nah, coba ini kemungkinannya. Kemungkinannya bisa nggak ini dia tidak sama dengan 0, dua-dua tidak sama dengan 0? Mungkin nggak? Bisa nggak dua-dua tidak sama dengan 0? Mungkin nggak? Enggak, Pak. Nggak mungkin, ya karena kuadrat. Jadi kemungkinannya ini 0, ini berapa gitu kan ya? Ini 0, ini berapa gitu kan ya? Kemungkinannya. Iya, Pak. Berarti nggak mungkin dua-duanya tidak sama dengan 0. Nah, kemungkinannya andaikan x sama dengan 0. Ya. Dari persamaan 3, nilai y dan x tidak mungkin sama 0. Sehingga untuk x tidak sama dengan 0, jadi andaikan x tidak sama dengan 0. Dari persamaan 1, biar jelas ya. Tadi berapa tuh? 2x ya.
Sorry. Di persamaan 1, ini berapa? 2x sama dengan lambda ya, lambda 2x ya. Terus ini min 2y sama dengan lambda 2y kalau nggak salah. Terus ini kedua. Ketiga, x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1. Ya. Kan 3 persamaan itu. Nah, andaikan x-nya tidak sama 0. Kan tadi saya bilang nggak mungkin ini dua-duanya positif. Nggak mungkin. Ya. Nggak mungkin. Jadi nggak mungkin ini kedua-duanya positif, nggak mungkin. Makanya salah satu ada yang 0. Ya. Di sini dibilangkan andaikan x tidak sama dengan 0. Nah, karena x tidak sama 0 dari persamaan 1 diperoleh berapa? Yang mungkin. Lambdanya pasti 1 ya. Jadi kalau x tidak sama berarti nilai yang mungkin untuk lambda itu sama dengan 1. Lambda ini. Nah, kemudian dari persamaan 2 disubstitusikan lambdanya. Maka diperoleh y-nya berapa? Y-nya pasti yang mungkin 0 kan ya? Ya tidak? Min 2y terus sama dengan 2y. Untuk y berapa? Y sama dengan 0 kan? Nggak mungkin yang lain. Ya, y-nya 0 ketahuan. Ya. Nah, dari persamaan 3, karena y-nya diperoleh 0, sehingga diperoleh x-nya sama dengan 1. Karena y-nya 0 nih. Maka diperoleh x-nya sama dengan plus minus 1. Itu kemungkinan. Ya. Itu andaikan x di 0, kita cari kalau x tidak sama 0, ternyata berapa sih nilai x-nya gitu. Ya. Nah, kalau andaikan x tidak sama 0, berarti y-nya itu harus sama dengan 0. Sehingga x-nya adalah plus minus 1. Nah, sekarang kebalikan lagi. Ya. Andaikan y-nya tidak sama 0. Nah, dari persamaan 2 diperoleh lambdanya berapa? Min 1. Nah, kemudian min 1 itu disubstitusikan ke persamaan yang tadi. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Ya. Jadi, andaikan Y-nya tidak sama 0, maka dari 2 diperoleh lambdanya sama dengan min 1. Nah, kemudian dari 1 didapat X-nya sama dengan 0. Jadi, disubstitusikan sini, diperoleh X-nya harus sama dengan berapa? Sama dengan 0. Ya. Untuk nilai yang murni persamaan ini. Jadi, X-nya sama dengan 0. Dan dari 3 diperoleh X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Ya. Nah, karena X-nya 0, berarti Y-nya sama dengan Y kuadrat sama dengan 1, sehingga Y-nya plus minus 1. Jadi X-nya, ini ada 2 kan? Y-nya 0, X-nya plus minus 1. Jadi titiknya adalah berapa titiknya? 1,0 ya, min 1,0. Yang kedua, kan X-nya diperoleh 0, berarti 0,1 dan 0, min 1 ya. Ini kan X 0, Y-nya ini. Dia ada 4 titik. 1, 0, min 1, 0, 0, 1, 0, min 1. Jadi ada 4 titik. Paham nggak? Ini kan Y-nya 0, berarti punya X-nya 2. Ini X 0 punya Y-nya 2. Jadi ada 4 titik. 1, 0, min 1, 0, 0, 1, 0, min 1. Nah, sekarang dicek untuk titik 1,0, masukkan ke persamaan awal. Persamaan awal tadi ini. Ini kuadrat min Y kuadrat plus 1. Yang lainnya. Masukkan 1,0 adalah 2. Terus 1,2 juga. Untuk 0,1 nah, di sini terlihat ya, titik 1,0 nilainya 2, 0,1 adalah 0. Min 1,0 sama dengan 2. 0,1 diperoleh 1,00.
Ketemu 0. Sorry, salah ngomong. Jadi nilai maksimalnya berapa? 2, nilai minimumnya adalah 0. Ya. Jadi 2 pada titik ini, sedangkan nilainya 0 pada titik ini. Coba aja Anda masukkan. Kan titiknya 1,0. Anda masukkan. Ini kan dibilang titik maksimal ya. Coba Anda masukkan setengah-setengah. Berapa nilai setengah-setengah? Tapi yang memenuhi persamaan ini, ya. Setengah-setengah memenuhi persamaan ini enggak persamaan yang tadi itu. X kuadrat plus Y kuadrat. Enggak ada kan. Jadi kemungkinannya kan 0, 1, 0 aja kan. Ya. Jadi kalau setengah-setengah dapatnya berapa? Tapi dia tidak memenuhi setengah kuadrat tambah setengah kuadrat sama dengan berapa? Setengah ya, 1/4 tambah setengah. Berarti sama dengan 0, berarti tidak memenuhi syarat tadi. Kan syaratnya kita mencari nilai maksimal dan minimal, tapi memenuhi persamaan tadi. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Saya mau bertanya, Tidak Pak. ada? Ya, boleh, silakan. Itu kita kasih syarat yang pertama X tidak boleh sama dengan 0. Baru ke persamaan kedua didapat Y sama dengan 0. Itu kita dapat dari syarat yang kita kasih atau dari persamaannya, Pak? Atau sama aja? Bukan syarat. Ya, ini kan tadi ya syaratnya di sini. Kita mencari nilai X, nilai maksimal ya dari persamaan tadi dengan syarat X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1 gitu kan. Iya, Pak. Nah, dari persamaan ini mungkin nggak X dan Y-nya itu positif atau artinya positif atau negatif dari duanya? Mungkin nggak? Tidak, Pak. Tidak mungkin. Salah satu rasanya. Ya. Jadi nggak mungkin ininya tidak sama 0 ya dua-duanya. Jadi mungkin kedua-duanya tidak sama 0. Kan nggak mungkin ya? Enggak, Pak. Nggak mungkin. Berarti salah satu ada yang 0 kan? 0 atau ini 0 kan? Iya, Pak. Ya tidak? Nah, sekarang andaikan X-nya yang tidak sama dengan 0. Kalau kita jadi andaikan X tidak sama dengan 0. Berapa sih X-nya nanti? Ini andaikan X tidak sama 0. Nah, kalau X tidak sama 0 dari persamaan 1, kan diperoleh lambdanya pasti sama dengan 1 ya. Kalau X-nya tidak 0 kan lambdanya sama dengan 1 kan? 1. Nah, kemudian kita substitusikan lambdanya ke sini. 1. Nah, Y-nya berapa supaya memenuhi persamaan ini? Min 2Y, 2Y. Jadi hanya yang sama dengan kita tidak. Iya, Pak. Y sama dengan nah, dengan Y sama kan tadi kita andaikan sama 0. Nah, ya. Kita nggak X-nya berapa kan? Iya, Pak. Nah, ternyata dia X sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0. Nah, untuk mencari X-nya masukkan ke persamaan ini tadi. Kan diperoleh kan Y-nya udah 0. Ke sini misalnya. Ternyata diperoleh E-nya sama dengan plusnya 1 akar itu. Itu yang kita andaikan X-nya tidak sama 0. Nah, sekarang kita andaikan X-nya, Y-nya yang tidak sama dengan 0. Nah, dari persamaan 2 ini, untuk lambda berapa supaya memenuhi persamaan ini? Ya, Y-nya tidak sama dengan 0. Berarti kan lambdanya min 1 kan? Iya. Supaya memenuhi persamaan ini. Nah, lambda min 1 disubstitusikan ke sini untuk mencari nilai X-nya. Nah, ternyata ya, lambdanya di min 1 di sini. Berarti kan lambda min 1 berarti 2X sama dengan min 2X. Untuk X berapa yang memenuhi persamaan itu? Ya, hanya satunya X sama dengan 0. Ya, yang memenuhi persamaan tadi itu. Sehingga karena X-nya 0, kita cari Y-nya di sini berapa Y-nya? Nah, X-nya udah 0, jadi sama plus minus 1. Jadi ada berapa titik? Tadi untuk Y-nya 0, X-nya kita peroleh plus minus 1. Untuk X sama dengan 0 diperoleh Y-nya plus minus 1. Jadi ada 4 titik. Ya, 1,0, min 1,0, dan 0,1, 0,-1. Nah, setelah dimasukkan, mana yang maksimal? Ternyata maksimal adalah yang ini. Ada 2. Ya, gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak.
Ya. Ada lagi? Jadi kalau kita kaitkan dengan kurva ketinggian, ya, itu pasti nilainya dia terletak pada kurva ketinggian untuk K berapa di situ. Ya. Nah, sekarang ini. Oh, ini yang ketiga ya. Ya, nah ini dah. Yang dua-dua aja, jangan yang tiga. Tiga enggak usah. Yang dua aja. Coba ini bisa nggak? Atau yang ini PR dulu, yang lain dulu. Saya tulis bentar. Itu buat PR aja. Yang sini yang ini. Rapat juga. Nih. Coba ya. Soal ini, bentar. Ini soalnya kita cari, tentukan nilai maksimal dan minimal pada fungsi Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus XY dengan syarat 2X plus 3Y sama dengan 490. Gimana? Mana? Ini jawabnya. Jawab. Tadi syaratnya apa? Gradien fx, y kan sama dengan apa? Lambda kali gradien gx, y. Ya. Langsung aja 2f 2x berapa? 2f 2x i 2f 2yj. Berapa dari sini langsung aja? Berapa 2f 2x i? 2f 2x-nya berapa? Itu zf. Ini f juga sama ya. Dia kan fx, y sama aja kan. Berapa gradiennya? Berapa jadinya? 2x. Oh, 2x plus udah ini kan 0. Ini berapa? Ya, X plus y. Plus Y, ya. Plus y kan? I itu ya. Plus 2y-nya berapa? 2Y plus XJ. J sama dengan lambda berapa? 2I gitu ya? Iya. Plus berapa? 3 J. Nah, dari persamaan ini kita peroleh 3 persamaan. Pertama persamaannya apa? Apa persamaannya di sini? 2x plus y sama dengan berapa? Sama berapa? Ini kan? 2i, Pak. Hah? Kok 2? 2 apa? 2 lambda ya.
Ya tidak? Kan sama I kan ya? Ini kalau dikalikan 2 lambda I sama 3 lambda J kan? Ya, berarti kan ini sama dengan I-nya mana? 2 lambda kan? Ya tidak? Ya Kak? Iya, Pak. Ya, sekarang yang kedua. Kedua berapa di sini? 2Y plus X 3 lambda, Pak. sama dengan 2 lambda. Gitu. Nah, yang ketiga, persyaratnya apa nih? Syaratnya ya tadi 2X plus 3Y sama dengan 490. Nah, kita ini cara mencarinya beda ya. Karena ini bebas kok. Tadi kan andaikan X mana dari persamaan ini kan bebas nih. X-nya berapapun. Yang penting tempat 90. Jadi nggak bisa kayak tadi. Andaikan nggak bisa gitu. Logika aja dari sini. Ya, dari persamaan diperoleh berapa nih? Nah, dari persamaan 1 lambdanya berapa itu? Ya. Nah, dari persamaan 1 dan 2 ya, dan ya. Diperoleh ya. Nah, dari persamaan 1 lambda berapa di situ? Berapa lambdanya? 2x plus 3y per 2 ya, Pak? 2x plus 3y per y persamaan 1, sorry. 2x plus y Iya, Pak. dibagi 2, gitu kan? Ini di persamaan 1 kan ya? Iya, Dari Pak. persamaan 2, lambdanya berapa? 2y plus x per 3. 2y plus x per 3. Oh, ini y ya. Ya kan? Nah, dari sini berapa jadi peroleh itu bintang? Kan sama lambda kan? Ya tidak. Berarti di sini apa? 2x plus y per 2 sama dengan 2x plus x per 3. 2y, sorry, 2y. Nah, dari sini berapa diperoleh nih? 6x ya. Berapa di sini? 6x plus 3y sama dengan 4x. 4x, sorry. 4y plus 2x. Ya. Berapa jadi ini? 4x min y. Ya, jadi y-nya di sini, y-nya sama dengan berapa? 4x kan ya? Iya, Pak. Ini persamaan 4. Ya, anggap nanti persamaan 4. Nah, di sini kan kita dapat y-nya 4x kan ya? Nah, substitusikan ke, ya, jadi persamaan 4. Ini 4 disubstitusikan ke mana? Syaratnya berapa? Ke 3 kan? Ya 3. Nah, syaratnya harus ini. Kita peroleh kan hubungannya y dan x-nya adalah y sama 4x gitu kan? Ya, hubungannya y sama 4x. Maka untuk memperoleh nilai ini kita masukkan aja kan di sini. Ya, ketiga. Jadi diperoleh berapa di sini? 2x plus 3y sama dengan 490. Nah, y-nya kita ganti. Jadi 2x plus berapa? 12x sama dengan 490. Kan 4x itu ya. Jadi berapa nih? 14x sama dengan 490. Sehingga x-nya berapa di situ? 35. X-nya berapa nih? Ya, x-nya sama dengan 35. Nah, karena x 35, y-nya masukkan
Jadi Y-nya berapa tadi? Jadi Y-nya sama dengan kan 4X. 4 kali 35. Iya, 4 kali 35. 150. 100 apa? 140 ya. Iya. Nah, jadi titik ekstrimnya sama dengan 100 di sini aja. Gimana sih? Jadi titik ekstrimnya itu berapa? 35,140. Nah, sekarang untuk mengetahui ekstrim apa nih? Kan Anda lihat dulu dari titik ekstrim kan kalau D-nya bisa dari 0, terus kalau turunan keduanya dia lebih kecil dari 0, ekstrim apa? Ekstrim max ya. Kalau turunan keduanya lebih besar dari 0, berarti ekstrim min. Nah, sekarang cari aja, ini kan F-nya nih. Ini kan F-nya kan? Ya. Nah, sekarang berapa 2F 2X-nya? Sorry, itu perlu. Ini mana sih? Oh, sini. Berapa 2F 2X-nya nih? 2X itu berapa di situ? 2X plus iya ya. Terus 2 kuadrat F 2X-nya berapa? 2. Ya. Ternyata ini lebih besar dari 0 kan? Nah, jadi ekstrim apa dia? Ekstrim apa? Jadi ekstrim apa? Minimum, ya. Iya. Nah. Jadi titik tersebut adalah titik ekstrim minimum, ya. Gitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Coba kalau soal tadi bisa kerjakan nggak? Ini mirip dengan soal yang pertama nih. Ini boleh saya hapus? Ada butuh ini nggak? Lagi nulis itu tak? Halo? Udah Pak, dihapus. Udah. Apa? Yes. Ya. Halo.
Oh, ini kan. Nah, ini coret lagi ya. Coba ini mirip dengan soal pertama nih. Nanti yang itu. Belum itu. Di sini fx, y-nya itu sama dengan y kuadrat min x kuadrat pada elips x kuadrat ya dibagi 4 plus y kuadrat sama dengan 1. Nah, coba Anda cari itu. Nah, ini kan kita cari nilai maksimal di minimal pada elips ini kan. Nah, sekarang kita cek kan syaratnya ini. Mungkin nggak nih kedua-duanya tidak sama dengan 0? Mungkin nggak? Kedua-duanya tidak sama dengan 0. Mungkin nggak? Ya, dari syaratnya mungkin nggak? Halo? Halo? Iya, kenapa? Ini mungkin nggak kedua-duanya X dan Y tidak sama dengan 0 dari persyaratan ini? Kan kita mau cari nilai maksimal dan nilai minimal dari persamaan ini, tapi pada elips ini gitu kan. Jadi nilai X dan Y-nya itu pada elips ini. Jadi maksudnya nilai titik-titik yang terletak pada elips tersebut di X, nilai X, Y ini yang terletak pada titik ini yang maksimal mana, yang minimal mana, itu loh maksudnya. Itu syaratnya ya. Soalnya seperti itu maksudnya. Kan kita mencari nilai maksimal dan minimal pada elips ini. Jadi nilai X dan Y yang kita peroleh terletak pada elips ini. Karena terletak pada elips ini berarti kan harus memenuhi persamaan ini kan. Nah, karena harus memenuhi persamaan ini, mungkin nggak X dan Y-nya keduanya tidak sama dengan 0? Tidak. Nah, tidak mungkin kan? Tidak. Nah, sekarang ya tidak kita andaikan nih. Jadi salah satu pasti ada yang 0 kan ya? Iya, Nah, sekarang kita andaikan X-nya tidak sama 0. Kayak tadi, andaikan X-nya tidak sama 0. Nah, berapa tuh kalau X-nya 0? Y-nya pasti 0, tapi X-nya berapa gitu kan? Ya tidak? Nah, coba Anda cari. Ini mirip dengan yang tadi, contoh 1. Berapa nilai X dan Y-nya? Yang Anda cari.
Besok masih hidup komputernya. Kebetulan ini kan semuanya lagi di sini ya, nilainya semuanya di sana. Jadi mungkin kalau yang dekat seriusan bisa ditips apa enggak? Kalau misalnya artinya belum sampai sini, bisa kurir sampai rumah ini, gitu. Kalau dipakai, misalnya yang dia bisa begini, pesan hari ini besok diantar, gitu. Kalau semuanya di full kemari, jadi nggak bisa nganter. Kalau misalnya yang diantar bisa gini, kan sekarang, besok diantar, gitu. Maksudnya dari situ. Iya. Kamu di mana? Kamu di rumah atau di rumah? Kalau saya nggak tahu rumahnya lagi ya. Rafika. Ini kan begini. Ini kan kita kebetulan yang membuat kan lagi orang farmasi kan lagi lab. Nanti sekolah S3 nih, dia lagi lab di IPB. Besok mungkin karena dia lagi sibuk. Kalau tidak salah, mungkin besok karena bikin keluar semuanya. Ini karena kondisi dia lagi sibuk itu, karena ngambil S3 farmasi di IPB. Nah, dia lagi praktek di lab sana. Tadi infonya besok nggak bikin yang sekarang ini. Nah, ini masalahnya kan sih. Jadi gini, ini kan ditulisnya masa sekarang kan 4 hari. Itu kan kalau di luar, kalau di kulkas sih lama. Saya seminggu lebih bisa minum.
Jadi jangan di tracer di aja. Iya di bawahnya. Iya. Itu bisa seminggu lebih nggak apa-apa, saya juga bisa. Saya mungkin hari kedua jaga kondisi masalahnya. Itu bukan penyakit asam, jadi ini macam-macam ini. Jadi minuman itu kalau misalnya mau tahu, coba buka ini aja dah, buka IG-nya, Ram Segar ada di IG-nya, Instagram. Iya, Ram Segar. Coba di IG-nya Ram Segar Terasia. Iya, RAM Segar. Iya. Coba dibuka di IG-nya. Coba ini saya bingung alamatnya nih, karena jadi untuk selanjutnya, sebenarnya kita nggak kalau di sekitar itu nggak dikenakan biaya ongkir, enggak. Tapi iya, kalau bisa, nah itu kalau iya, jadi sebenarnya gini, sebenarnya kalau seandainya kita Depok, kalau normal ya, jadi bisa sekarang di besok itu nggak kena ongkir. Nah karena ini pasti di sini dan besok nggak produksi, jadi udah nggak ada ini lagi. Bahkan ditanggung gitu. Bisa diantar ya Pak? Iya. Saya juga sama kurangnya sama manusia masih boleh itu apa-apa Pak? Anak tiga mungkin Bapak bisa ini sendiri ya? Bisa dia sendiri. Orang itu dekat ya katanya kata Tika. Jadi kan tinggal Roswan, Lurasri, Ibu, ya tiga ya. Jadi kan bikin pack itu kan sebenarnya 7. Nah itu sebenarnya iya. Jadi satu bonus. Jadi kan harusnya kan 105, jadi sudah aja. Nah, karena ini bukan kunyit asam, bukan, ini dia jahe gitu ya, jahe terus rimpang kunyit, rimpang macam-macam. Nah coba Ibu Nurma, iya, coba Ibu Nurma buka IG-nya. Ram Segar, iya. Oke. Nanti bisa kelihatan tuh isinya apa. Ya. Makasih ya Bu Nurma ya. Nanti saya ngadu. Oke.
Iya, aku beli Bu, saya bisa ngutang. Aku juga nggak tahan Bu itu Bu. Halo? Maaf. Berapa hasilnya? Titiknya, Pak. Ya? Berapa hasilnya? 2,0 min 2,0. 2,0. 2,0. Cuma 0,1 sama 0,1. Iya. Yang maksimal yang mana? Yang 0,1 sama 0,1, Pak. Hasilnya Iya, 1. itu maksimal ya. Iya. Yang minimalnya 2,0 sama min 2,0. min 2,0 sama 2,0. Sama berapa Minus 4, nilainya? Pak. Minus 4. Ya. Yang lainnya gimana? Dapat yang lainnya? Dapat yang lainnya? Masih nyari ya, Pak? Berapa? Sama? Tadi yang dapat namanya siapa yang pertama kali dapat namanya? Sandi, Pak. Sandi. Iya. Sandi. Terus yang kedua dapatnya sama Kak? Sandi. Ada pertanyaan yang lainnya? Kalau tidak mungkin materi sampai di sini untuk kuis ya. Jadi kuis untuk hari Rabu, materi sampai sini, jadi deret sama turunan parsial. Deret sama turunan parsial. Terus soal-soal yang ada tadi,
Berarti kuis dari deret Sampai sampai sini sini. ya, Pak? Iya. Oh. Jadi kita tinggal apa? Integral lipat. Atau sekarang lagi Kira-kira integral ini lipat. kuisnya berapa soal ya, Pak ya? Kalau boleh tahu. 5 mungkin. 5 ya, 5 soal. Baik, Pak. Nah, pas saya lanjut integral itu ya. Ini minggu keberapa sih? Kalau boleh tahu saya lupa ya. Ini udah minggu berapa nih? Waktu kemarin UTS itu tanggal 4 ya? Lupa saya. 4 nih 11, 18, 11, 18, 25. Kalau Ini nggak udah minggu ketiga, minggu keempat, Pak. Ini minggu berapa? Minggu ketiga ya? Sebentar, Pak. Kemarin UTS tanggal berapa sih? Tes Materi tinggal kemarin. satu lagi, tinggal integral. Oh, Berarti UTS tanggal 4 November ya? Minggu iya pokoknya November. Berarti tanggal 9 pertama. Ini 30 ya? Oh minggu berarti ini ya? Minggu keempat. Ya minggu keempat sekarang ini. Minggu keempat. 9 pertama. Terus minggu 1, 2, sekarang tanggal 30 ya? Iya Pak, 30. Ya berarti minggu keempat ini. Minggu keempat. Masih 2 minggu lagi. Berarti besok 1 kuis, 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi itu 4 kali pertemuan. Udah nggak apa-apa deh. Terus saya lanjut ke integral deh, nggak apa-apa. Saya lanjut ke integral lipat. Apa mau bertanya juga, ini untuk Ya. untuk kuisnya itu platformnya pakai Zoom apa Google Meet? Ya terserah kamu. Ini kan yang si DN siapa si Rehan ya? Oh iya, Pak. Rehan, enak Google Meet aja kali. Google Meet atau Zoom? Google apa? Sekali-sekali Google Meet ya? Google Meet, oke Pak. Besok berarti kuis Google Meet aja ya? Iya, Google Meet aja. Jadi nanti kuis tetap nanti ada saya pantau. Ya, jadi Ya, nanti kameranya dinyalakan semuanya. Ya, gitu. Jadi Anda terserah mau nulisnya pakai yang pen tab itu atau pakai yang digital boleh, pakai yang itu boleh. Terserah Anda. Ya, kalau Anda punya alatnya ya lebih bagus. Jadi Anda nggak perlu itu lagi, scan lagi. Tapi kalau nggak punya boleh pakai kertas ya. Ini sekarang integral rangkapnya. Matematik 1 nggak ada integral ya?
Udah kelihatan integralnya? Udah, Pak. Ya, 10 menit lagi udah nggak apa deh. Jadi ini integral rangkap ya. Nanti rangkap 2 dan rangkap 3 ya. Nah, di sini integral rangkap 2 dulu. Nah, sebenarnya konsepnya sama sih integral rangkap 2 sama integral tunggal. Jadi integral tunggal yang kita pelajari itu domainnya itu interval ya. Jadi integral untuk fungsi satu variabel kita membentuk satu partisi dari interval A, B menjadi interval-interval yang panjangnya delta X. Jadi integral A sampai B ini kan integral ini sama saja kita menghitung luas di bawah kurva kan ya? Ya tidak? Nah, partisinya itu dia berupa di sini interval-interval ya. Jadi membentuk suatu partisi dari interval AB, dari interval AB ini ya menjadi beberapa, jadi interval AB ini dibagi menjadi beberapa partisi yang panjangnya sama dengan delta yang lebarnya sama dengan delta XK. Jadi kan kalau misalnya integral fx dx dari A sampai B, ini berarti kita buat partisi-partisi ini ya, yang lebarnya delta XK, ini lebar ini. Itu kalau integral tunggal. Jadi integral tunggal itu sama saja kita menghitung luas di bawah kurva tersebut kan. Jadi integral fx dx dari A sampai B sama saja kita menghitung luas di bawah kurva fx yang mana batasnya dari A sampai B. Jadi luas ini. Nah, untuk menghitung luas ini kan sebenarnya kita bisa hitung pakai ya kita bagi-bagi menjadi beberapa partisi lah ya. Misalnya ada 2 partisi, kalau 3 partisi. Nah, semakin banyak partisinya kan semakin mendekati hasil yang sebenarnya. Nah, kalau seandainya kita buat 3 partisi misalkan itu ya, kan banyak yang terbuang, ya tidak. Contohnya kan ini kan terbuang ini, artinya nggak sama. Ini kan masih belum sama. Jadi semakin banyak partisi yang kita buat, ya, maka semakin mendekati yang sebenarnya. Makanya dibuat seperti ini. Jadi integral fx dx dari A sampai B sama saja apa? Limit itu delta fx dikali delta xk di mana K-nya dari 1 sampai N, N-nya menuju tak hingga. Jadi banyak sekali partisi. Ya. Ini kan sebenarnya kan menghitung luas. Ini fx apa? Fx adalah panjang ini kan. Kalau misalnya di sini x1 gitu ya, panjangnya kan di sini. Ini x1. Ini lebarnya kan. Jadi panjang kali lebar itu kan luas. Ya. Jadi sebenarnya kan panjang kali lebar sama dengan luas. Menghitung luas itu. Ya. Ini kalau integral tunggal. Jadi integral tunggal dari fx dx dari A sampai B itu sama saja kita menghitung luas di bawah kurva itu. Jadi domainnya itu adalah suatu interval. Tapi kalau integral rangkap, ya, jadi dengan cara yang sama kita definisikan integral suatu fungsi 2 variabel. Ya, kalau tadi fungsi satu variabel y sama dengan fx itu berupa kurva, ya. Nah kalau sekarang fungsinya kan dua variabel, dia berupa persamaan permukaan. Jadi z sama fx, y, jadi permukaan. Kalau tadi kan y sama fx itu berupa kurva, ya. Kurva. Nah, kalau sekarang z sama fx, y itu berupa permukaan. Di sini dikatakan misalkan permukaan z sama fx, y dan daerah pengintegralnya di bidang x, y. Nah, kalau tadi daerah pengintegralnya itu berupa interval dari A sampai B, nah, kalau sekarang daerah pengintegralannya itu berupa daerah. Daerah di mana? Di bidang X, Y. Ya. Jadi di sini daerah tersebut dibagi atas N buah daerah yang masing-masing anggaplah A1, A2, A3 sampai AN. Kalau tadi kan delta X1, delta X2 ya. Karena apa? Interval itu ya. Partisi. Nah, kalau sekarang area 1, 2, 3 sampai N. Nah, dalam setiap subinterval pilih satu titik F, anggaplah PK
yang mana koordinatnya adalah SKYK. Jadi pilih satu titik itu. Nih. Jadi pilih titik satu di sini. Satu titik koordinatnya SKYK. Ya. Kalau ini permukaannya berarti kan dia titik di sini adalah F ya SKYK. Jadi nilainya kan di sini adalah F SKYK. Nah, di sini daerahnya ini balok ya, balok di sini. Jadi kalau tadi kan partisinya tuh satu interval, itu kan satu partisi sama saja kita menghitung luas. Nah, kalau ini kan beberapa area ya. Jadi ini adalah area, terus ini kan tinggi. Jadi integral double fx, y dA itu sama saja kita menghitung apa? Volume di bawah permukaan ini. Kalau diambil satu partisi ini kan partisinya berbentuk balok. Ya. Jadi XKY ini kan ini adalah luasnya kan, luas kali tinggi gitu kan ya. Jadi kan luas nih area kan ini luas kali tinggi. Apa luas kali tinggi adalah volume. Kalau tadi apa? Fxk itu kan panjang, delta x kan lebar, panjang yang lebar atau luas. Kalau ini ya luas kali tinggi. Nah, luas kali tinggi adalah volume. Jadi integral fx. Jadi integral ini ya fx dA gini itu sama saja kita menghitung volume di bawah permukaan itu. Jadi kalau seandainya yang tadi ini kita buat nih, yang ini kalau dibuat dalam integral Riemann-nya yang menemukan, jadi sigma fxkyk delta ak, ya delta ak itu maksudnya yang ini kecil-kecil nih. Ini A1, A2, A3 sampai ak. Ya. Terus kali fxkyk. Fkyk itu adalah panjang ini. Jadi ini punya titik, nah ini kan tingginya kan, ini punya titik, punya nilai sini, ini punya titik, punya sini, ini punya titik, punya nilai sini. Jadi masing-masing ini. Anggaplah sini fx1, y1, delta a1. Terus fx2, y2, delta y2, dan sampai fxn, yn, delta yn. Jadi dikumpulkan semuanya. Yang merupakan pendekatan volume ruang di antara permukaan Z dan daerah R. Jadi sebenarnya kumpulan tadi ini, ya ini kan kalau dikumpulkan 1, 2, 3 semuanya kan membentuk ini kan. Ya. Nah, karena bentuk ini sama saja kita menghitung volume di bawah permukaan ini, gitu. Volume di bawah permukaan ini. Jadi volumenya antara bidang XOY dan permukaan ini. Jadi sekali lagi integral lipat 2 fxy dA itu sama saja kita menghitung volume di bawah permukaan ini. Ya, volume antara bidang XOY dan permukaan itu. Nah, ini ya, tadi sama saja kita menghitung volume. Sehingga kalau kita bisa lihat sini, ya, jadi jika jumlah daerah makin besar, artinya n menuju tahingga, jadi di sini n-nya menuju tahingga, gitu, maka integral rangkap 2 dari fungsi fx, y atas daerah R, jadi atas daerah R ini maksudnya, atas daerah R ini, gitu ya, didefinisikan ini. Jadi integral fx dx dA, limit fx kyk dA. Nanti dA ini bisa kita ganti dy dx atau dx dy, itu dalam Kartesian. Ya. Nanti dalam polar beda lagi. Itu dalam Kartesian dA ini diganti dx dy atau dy dx. Kapan kita ganti dx dy atau dy dx tergantung nanti, tergantung kondisinya. Mana lebih efisien yang mana? Apakah dx dy atau dy dx gitu. Ya. Ini batasnya masih R, artinya masih umum, belum dicari. Ya. Ini jadi konsep integral rangkap. Ya, kalau pertama integral tunggal konsepnya sama saja kita menghitung luas di bawah kurva itu. Ya. Bagaimana ceritanya ya tadi partisi-partisi kita bentuk partisi-partisi yang ini. Ya. Nah kita bentuk partisi-partisi sehingga arti integral ini kumpulan dari ini semuanya kan. Nah kumpulan dari ini semuanya sama saja luas di bawah kurva ini. Nah kalau integral lipat 2, jadi partisinya ini berupa balok. Ya. Nah itu kumpulan dari ini semuanya. Jadi membentuk suatu permukaan antara bidang XY dengan permukaan tersebut. Jadi volume antara bidang XY dan permukaan tersebut. Nah contohnya begini, ya kita mencari
pendekatan fxydA, di mana fungsinya adalah yang ini, ya, dan R-nya itu adalah X-nya 0 sampai 4, Y-nya 0 sampai 8. Jadi kalau digambarkan fungsi ini dia berupa seperti ini bentuknya. Terus yang kita mau cari, ya, daerah pengintegralannya X-nya dari 0 sampai 4, X-nya dari 0 sampai 4, Y-nya dari 0 sampai 8. Ya. Nah, sekarang kalau kita hitung nilai F di titik sampelnya itu kan, anggaplah di tengah-tengah ya diambil ya. Ini kan 4 dibagi 2 ya nih. Ini adalah 2, ini 4, ya 22 juga ya. Berarti ambil 1,1, terus 1,3, ya kan, 1,5, 1,7 dan terusnya. Ini juga nanti karena ini 1 tambah 2, berarti 3,1, 3,2, 3,5, 3,7. Jadi ada 8 kan ya. Ada 8 area. Nah, ini kan nilainya ini yang fx, y 57,16. Delta A-nya berapa semuanya? Delta A-nya adalah 4 kan, sini 2 itu 2 kan, 4. Jadi kalau dihitung diperoleh itu kan ini semuanya dikali 4 kan sama 4, sama dengan 138. Ya. Ini 138 kalau ini kan kita hitung melalui jumlah ini kan. Jumlah yang ini. Ini, yang ini kita hitung. Tadi ini rata-rata udah punya, ini semuanya rata 4 karena persegi semuanya. Ini jumlah ini dari tadi adalah 138. Nanti kalau kita menghitung integral dari ini, ya, nah itu pasti hampir sama dengan itu. Ini kan pendekatannya. Jadi sekitar 38, sekian lah. Entah 37,9 berapa atau 38,00 berapa gitu. Jadi hampir sama kalau kita kerjakan soal ini dengan menggunakan integral ini. Gitu. Ya, jadi hampir sama. Nah, sifat-sifat integral lipat 2 itu pertama sifat linear. Ya, sifat linear itu ya kalau fungsi dikalikan K, maka kami bisa keluar. Terus kalau seandainya daerah pengintegrannya itu gabungan dari fungsi pertama dan fungsi kedua, bisa dipecah hasilnya. Jadi integral fxydA tambah integral gxydA. Itu sifat linear. Sifat aditif, jadi kalau seandainya region itu merupakan gabungan dari region yang satu, gabung region 2, maka integral fxydA dengan region R itu sama dengan integral fxydA dengan batas region 1 ditambah integral rangkap fxydA dengan regionnya R2. Gitu, ya. Ini sifat aditif. Kalau sifat perbandingan, ya sudah pasti kalau nilai fungsinya itu lebih kecil, maka hasil integral pasti lebih kecil. Nah, ini sama saja yang nomor 2 itu kalau seandainya kita punya integral, ya, yang integral tunggal ya. Jadi sama kalau ini integral tunggal, misalnya dari 1 sampai 5, fx dx gitu ya. Itu sama saja integral 1 sampai 2 gitu kan fx dx gitu. Plus integral 2 sampai 4 misalkan fx dx ya, plus integral 4 sampai 5 fx dx. Nah, ini mirip dengan sifat yang ini. Sifat nomor 2. Jadi kalau nomor 2 misalkan ini regionnya, yang regionnya R, tapi regionnya gabungan. Ini R1, ini R2. Nah, integralnya bisa begitu. Jadi R itu gabungan dari region 1 dan region 2. Maka integralnya sama. Ya, jadi gabungan. Jadi integral fxydA dengan region 1 ditambah integral fxydA dengan region 2. Gitu, ya. Itu sifat udah habis ya. Udah habis ya waktunya. Iya. Jadi kita lanjut hari Senin depan ya. Jadi hari Rabu jangan lupa kuis. Ya. Tolong si Rehan. Ini bebas kan, Pak? Untuk kertasnya bebas. Kertas. Folio aja, folio bergaris kalau pakai folio. Ya, biar enak. Baik, Pak. Ya.
Kalau yang pakai digital, ada yang pakai digital? Ada. Kalau digital juga ada garisnya, Bapak. Kenapa? Kalau yang digital juga ada garisnya. Enggak. Ya kayak saya nulis begitu. Ya tapi tergantung sih nggak tahu. Ya. Kalau saya sih nggak seperti tadi biasa itu nulis segitu aja biasa. Oh iya, Pak. Kemarin ada yang nanya boleh ke digital ya tanya aja yang punya tuh gimana. Ya, gitu. Jadi waktunya tetap 100 menit ya. Jadi nanti gini, saya upload soalnya di emas. Jadi Anda buka jam 1 kurang 10 lah, buka emas. Atau kurang 5 buka emas, download soalnya, kerjakan baru. Ya, kerjakan. Anda langsung masuk Gmail, ya, kerjakan. Nanti kameranya dibuka. Nanti udah selesai, mungkin nanti jam 2.40 ya itu selesai. Saya kasih waktu 5 menit untuk foto atau scan, upload di emasnya. Ya penamanya nanti saya kasih tahu penamaan itunya ya filenya. Itu ya. Jadi Anda upload di emas. Jadi harus disiplin, jangan sampai nanti telat. Nanti saya batasin maksimal upload harus sampai jam sekian. Jadi kalau Anda lewat jam yang saya tentukan nggak bisa upload. Ya, gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Tidak ada, Pak. Ada? Ada Ada. Apa? seandainya untuk emasnya servernya down, Pak, ada alternatif lain nggak pengiriman lembar jawaban? Email. Berarti Ya, sebelum emailnya. ujian email diserap. Oke, baik, Pak. Ya. Jadi pokoknya sebelum selesai, makanya kan ini tidak bareng-bareng, kayaknya nggak error lah. Kalau misalnya bareng-bareng tuh banyak mungkin. Biasanya enggak. Makanya saya kasih waktu range ya. Misalnya 10 menit atau berapa gitu. Ya. Baik, Pak. Oke. Terima kasih ya atas perhatiannya. Ya, selamat sore.